Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 2119182 dari kelas PAI 4E. Pada kali ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Ustadz Melvan Elodi MA. Saya ditugaskan untuk menjelaskan materi 1 sampai materi 6 dengan cara menutup mata. Baiklah, langsung saja ditonton dan disimak video saya. Saya akan memulainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu komunikasi. Pertama, pengertian ilmu komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang bersumber pada kata komunis yang berarti sama. Secara terminologi, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Adapun komunikasi menurut para ahli seperti menurut Berelson dan Steiner, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, dan keahlian. Selanjutnya, pengertian ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial sebagai akibat dari proses komunikasi massa, kelompok, dan antar personal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu komunikasi memiliki makna yang berbeda dengan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan baik dan dapat dipahami sesuai dengan maksud yang akan disampaikan kepada orang lain. Sedangkan ilmu komunikasi adalah proses mempelajari komunikasi tersebut. Yang kedua yaitu ruang lingkup ilmu komunikasi. Adapun ruang lingkup ilmu komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi sosial. Yang kedua, komunikasi bisnis. Yang ketiga, komunikasi organisasi. Yang keempat, komunikasi tradisional. Dan yang kelima adalah komunikasi antar budaya. Maka 5 hal tersebut adalah ruang lingkup ilmu komunikasi. Selanjutnya, yang ketiga, elemen-elemen komunikasi. Adapun elemen-elemen komunikasi, yang pertama yaitu person, yang kedua message, yang ketiga channel, dan yang keempat adalah noise, yang kelima yaitu konteks, yang keenam yaitu feedback atau umpan balik, yang ketujuh adalah efek. Maka 7 hal tersebut merupakan elemen-elemen komunikasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip komunikasi. Di dalam komunikasi juga terdapat berbagai prinsip. Yang pertama, komunikasi adalah sistematis. Komunikasi adalah simbolik. Yang kedua, setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi berhubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkatan kesenjangan. Dan yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi memperhatikan respon dari si pendengar. Dan yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematis, dinamis, dan transaksional. Maka dengan adanya berbagai prinsip tadi dapat menghindari komunikasi dari kesalahan dan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Baiklah, lanjut ke materi yang ketiga yaitu hambatan komunikasi. Pengertian hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi merupakan halangan dan rintangan yang terjadi pada saat komunikasi yang mana itu mempengaruhi antara satu sama lain sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor hambatan komunikasi, yang pertama hambatan psikologis, yaitu hambatan yang terjadi pada diri sendiri. Contohnya pada saat komunikasi
kita saat dilanda musibah, tentu pada saat itu komunikasi tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadi hambatan. Yang kedua, hambatan semantik, yaitu hambatan yang menyangkut pada bahasa yang digunakan komunikator saat berkomunikasi dalam menyampaikan perasaan dan pikirannya kepada komunikan. Yang ketiga, hambatan ekologis, yaitu hambatan yang terjadi pada lingkungan komunikasi. Contohnya pada berkomunikasi di tempat bising-bising atau di tempat keramaian, dan komunikasi pada cuaca buruk, yaitu pada cuaca hujan dan badai petir. Mungkin sekian materi tentang hambatan komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Contohnya dengan cara lisan, yaitu komunikator menyampaikan pesan melalui telepon. Sedangkan dengan cara tertulis, yaitu si komunikator membuat surat. Adapun jenis-jenis komunikasi verbal yaitu membaca dan menulis, dan mendengarkan dan menyampaikan. Yang kedua, komunikasi nonverbal, itu komunikasi yang dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Maksudnya yaitu komunikasi yang berupa simbol, mimik wajah, ataupun gerakan tubuh. Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal yaitu komunikasi pesan faisal, yaitu pesan sentuhan, dan pesan bau-bauan. Adapun fungsi dari komunikasi verbal dan verbal adalah untuk memproduksi makna-makna kata yang lebih baik. Sekian materi dari materi keempat. Selanjutnya materi yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu komunikasi intrapersonal. Pengertiannya adalah komunikasi yang terjadi pada diri seorang atau yang terjadi pada diri seorang itu sendiri, yang mana orang tersebut selaku komunikan, yang mana ia bertanya kepada diri sendiri dan dijawab oleh diri sendiri. Adapun yang kedua yaitu sistem komunikasi intrapersonal. Yang pertama, sistem dialog. Yang kedua, sistem berbicara dengan diri sendiri. Yang ketiga, feedback. Dan yang ketiga yaitu fungsi komunikasi intrapersonal. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua yaitu rasa percaya diri. Yang ketiga, manajemen diri. Yang keempat yaitu motivasi diri. Dan yang kelima adalah kemandirian. Sekian materi dari materi yang kelima. Baiklah, yang selanjutnya yang keenam, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi face to face dengan 2-3 orang yang dilakukan secara kelompok yang bisa menjaga privasi. Adapun komunikasi interpersonal ini biasanya komunikasi tatap muka langsung dengan menempatkan bagian tubuh kita dengan jelas. Nah, adapun yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ini adalah yang pertama, percaya diri bahwa kita bisa dan audien menerima. Yang kedua yaitu sportif terhadap kekurangan dan mau menerima kebenaran. Yang ketiga yaitu bersikap terbuka atau kita tidak tertutup antara sesama dan mau menerima pendapat orang lain. Mungkin sekian ujian yang dapat saya laksanakan, Pak. Jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Dan saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.